Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat mengantisipasi bencana di puncak musim hujan yang diprediksi terjadi hingga akhir Februari. Sejumlah wilayah termasuk Jakarta diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir hingga menimbulkan banjir di sejumlah titik. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di tanah air. Warga diminta waspada menghadapi bencana saat datang puncak musim hujan di bulan Februari 2024. Angin kencang hingga banjir sudah terjadi sejumlah wilayah termasuk ibu kota Jakarta. Di Kalimantan Selatan, BPBD Kota Banjarbaru sudah menetapkan status siaga kedaruratan banjir. BPBD Kota Banjarbaru saat ini menugaskan personel untuk bersiaga 24 jam dan melakukan monitoring titik rawan melalui CCTV. Status siaga banjir ditetapkan hingga 30 Maret mendatang. Kita melaksanakan posko, kemudian kita juga kita tetap sudah berstatus siaga banjir. Nah, dan ini sudah disampaikan dengan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Atau kita selalu rilis, karena memang kita diberikan monitoring terhadap titik-titik banjir yang ada di Kota Banjarbaru dengan melalui CCTV yang diberikan Kominfo. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Namun ada sejumlah wilayah yang diprediksi hujan dengan intensitas tinggi seperti Banten, Jakarta, Yogyakarta, hingga Bali. Tim Liputan Kompas TV. Soal prediksi cuaca dan antisipasi bencana, pagi hari ini kita tanyakan langsung kepada Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Ya, sepertinya audio Zoom-nya belum terbuka, Ibu Dwi Korita. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Radi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kita langsung bahas cuaca akhir-akhir ini yang sepertinya sudah terus-menerus intensitasnya juga cukup tinggi ya, hujan terus begitu. Ini diprediksi benar-benar sampai akhir Februari atau ada kemungkinan lebih dari bulan Februari, Bu? Kalau musim hujannya diprediksi hingga bulan April. Oke. Namun puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia dimulai akhir Januari hingga akhir Februari, di beberapa wilayah dapat berlangsung hingga bulan Maret. Demikian. Itu wilayah titik-titik mana saja yang intensitasnya cukup tinggi, Bu, nanti hingga bulan April itu? Khususnya ini kami memprediksi hingga bulan Februari ya, di puncak musim hujan ini, terutama di wilayah Sumatera, kemudian juga Jawa. Jawa itu mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Dan juga di wilayah Indonesia bagian tengah, misalnya di Kalimantan, juga Sulawesi, kemudian juga di Indonesia, sebagian Indonesia Timur. Sehingga kalau untuk bulan Februari ini, hampir sebagian besar di wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim hujan. Ya, sebagian besar wilayah di Indonesia ya. Lalu ini kan hujannya juga kategorinya mungkin di beberapa wilayah ada juga yang kategori ringan hingga berat begitu. Nah, sebenarnya yang menyebabkan cuaca ataupun curah hujan ini ringan hingga berat itu apa saja sih, Bu, faktor-faktornya? Nah, jadi musim hujan secara umum di Indonesia ini diakibatkan oleh aktivitas angin atau yang sering disebut monsun Asia. Yang masih aktif berpengaruh terhadap peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia. Kemudian juga diakibatkan oleh adanya dinamika aktifnya gelombang ekuator, Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah, serta terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di selatan ekuator sebagai dampak dari penguatan angin monsun Asia. Lalu bagaimana ada wilayah yang hujannya lebat,
atau kemudian ada yang ringan, itulah tadi tergantung dari konfigurasi pengaruh tersebut. Apabila suatu wilayah itu berada di zona pengaruh yang tertinggi di aktivitas monsun atau gelombang ekuator atau belokan angin, maka kumpulan terbentuknya awan-awan hujan itu paling intensif atau makin intensif, dan disitulah akan terjadi hujan yang lebat, atau kalau kumpulan awannya begitu masif itu akan mengakibatkan misalnya awan cumulonimbus, maka akan menjadi hujan yang ekstrim. Demikian. Baik. Nah, sekarang yang kita perlu ingatkan juga atau perlu antisipasi juga dari pihak otoritas sebenarnya untuk menghadapi musim penghujan yang puncaknya akan terjadi di Februari ini, terutama untuk meminimalisasi terjadinya bencana, Bu. Kira-kira apa saja yang bisa diimbau oleh BMKG terhadap otoritas dan juga kita semua untuk masyarakat? Ya, untuk itu kami terus koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama yang harus disiapkan adalah kesiapsiagaan. Ini levelnya udah siaga ya, sudah siaga atau darurat puncak musim hujan, yaitu menyiapkan mengantisipasi zona-zona merah yang akan terkena dampak dari hujan ini mana saja. BPBD sudah mengetahui zona-zonanya. Pastikan apakah jalur evakuasi atau titik aman itu sudah ditentukan, sehingga kalau terjadi a'udzubillah min dzalik bencana ini cepat melakukan evakuasi pertolongan, jangan sampai terjadi hujan, dan juga mencegah rusaknya menambah kerusakan lingkungan, membuang sampah sembarangan, menggali lereng ya dengan sembarangan, atau membuang sampah di sungai. Ini juga sungai-sungai harus dicek, jangan terjadi sumbatan-sumbatan atau pengendapan yang berlebihan sehingga nanti akan mudah meluap. Dan terus monitor perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Demikian. Baik. Lalu Bu, yang juga tidak kalah penting, Indonesia ini juga kan kontur geografisnya banyak juga sekali pegunungan begitu ya. Dan yang harus diwaspadai juga ada bencana longsor selain banjir di kota-kota tertentu, di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kalau untuk titik-titik longsor yang memang wilayahnya akan terkena curah hujan yang cukup tinggi, itu kira-kira di wilayah mana saja, Bu? Nah, di wilayah Indonesia karena sebagian besar adalah pegunungan, nah terutama di lereng-lereng pegunungan tersebut, di lereng bukit, lereng pegunungan, dan untuk zonanya secara lebih tepat dapat dicek di laman PVMBG, yaitu di websitenya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya. Di situ akan ditunjukkan zona mana saja, tapi pada prinsipnya pada lereng-lereng dan lembah sungai. Kemudian juga bisa dilihat di Inaris yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian. Ya, ada PVMBG untuk wilayah pegunungan dan juga Inaris yang untuk bisa menunjukkan begitu bagaimana wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana longsor akibat curah hujan yang tinggi. Nah, kalau imbauan untuk masyarakat, Bu, ini terutama kita yang sering beraktivitas begitu ya, yang sehari-hari aktivitas itu kan macam-macam ya, bisa perkantoran, juga langsung saja yang berdampak langsung kepada sektor pertanian, perkebunan, baik itu petani dan juga pekebun. Ini ada imbauan khusus, dan juga nelayan, Bu, yang juga melaut begitu. Ini kan pasti curah hujan tinggi juga mempengaruhi aktivitas mereka. Ada imbauan khusus, Bu? Ya, untuk imbauan khusus karena ini situasinya sudah di masa puncak musim hujan, mohon terus update atau membuka aplikasi informasi info BMKG. Di situ kami akan terus memberikan informasi terupdate, bahkan perakiraan cuaca seminggu ke depan, dan selalu diupdate setiap 3 jam. Nah, di situ kita akan tahu kapan akan turun hujan, paling tidak 3 jam sebelumnya kita akan tahu, hingga 3 hari atau 7 hari sebelumnya. Maka aktivitas kita dapat diatur menyesuaikan perakiraan cuaca tersebut, termasuk untuk kegiatan nelayan, itu juga ada perakiraan gelombang tinggi sampai seminggu ke depan, kapan
kita harus menghindar dari samudra di kala gelombang tinggi itu ada semua. Dipersilahkan membuka aplikasi mobile phone info BMKG, Pak. Demikian. Termasuk juga di media sosial ya Bu ya, aktif juga saya lihat Ya. BMKG. Di media sosial juga ada Twitter, kemudian juga di Instagram ya. Itu silakan, di YouTube juga ada. YouTube, baik. Atau call center 196. Silakan untuk Baik. menghubungi. Nah, berhubung kita juga masyarakat kita juga sangat tinggi mengakses media sosial, Bu. Banyak juga informasi yang tidak akurat ya, informasi bohong atau hoax gitu. Bagaimana juga BMKG mengimbau masyarakat agar masalah cuaca ya buruk ini, terutama di musim penghujan yang terjadi puncaknya di Februari ini tidak masyarakat tidak termakan isu-isu hoax begitu, Bu? Iya, jadi sekali lagi kalau informasi itu tentang perakiraan cuaca, gempa ataupun tsunami, mohon hanya ya ini mohon maaf ya karena perintah undang-undang. Ya. Hanya percayailah, mohon akses info BMKG tadi. Nah, selain ini amanah undang-undang, data-data kami lengkapi dengan ribuan sensor dan juga dengan satelit, dengan radar. Jadi perakiraan cuaca ataupun informasi kami benar-benar berbasis data analisis. Nah, memang ada info-info cuaca yang selain dari BMKG, namun datanya itu bukan data yang real time, yang berbasis ground data observasi. Jadi hanya berdasarkan data global. Nah, data global itu dari Indonesia kami menyumbangkan 50 titik. Nah, jadi akan sangat sulit menjaga validitasnya hanya berdasarkan informasi 50 titik pengamatan cuaca di Indonesia yang luas ini. Sehingga sekali lagi mohon percayalah kepada satu sumber untuk cuaca di Indonesia adalah info BMKG. Demikian. Ya, sudah banyak sekali kanalnya, info BMKG sangat aktif juga di media sosial begitu ya Bu. Begitupun juga di aplikasi khusus di telepon seluler maupun telepon pintar sudah bisa diakses. Ini informasi-informasi yang berguna di saat masyarakat menghadapi puncak musim penghujan di bulan Februari ini. Terutama juga termasuk bagaimana kita mengantisipasi ada dampak kesehatan juga ya Bu ya dari musim penghujan yang tinggi ini. Baik, terima kasih. Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati telah berbagi informasi yang sangat bermanfaat buat kami pagi hari ini. Sehat selalu ya Ibu di musim penghujan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sehat selalu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, ada informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya yang satu ini, di tengah operasi militer besar-besaran di Israel di Gaza, organisasi PBB WHO berhasil mencapai rumah sakit Nasser di Khan Yunis dan memberikan bantuan. Saat lagi untuk Anda.